Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang menulis karya tulis ilmiah. Dan berikut adalah nama anggota dari kelompok 10. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Selanjutnya, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak, biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang tidak ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan tafsiran, opini, dan investasi lain dalam penulisan abstrak. Selanjutnya, sintesis dalam karya tulis ilmiah. Sintesis adalah tulisan utuh yang baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat rangkuman tersebut yang disusun dalam suatu tulisan baru yang mengandung suatu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Perbedaan bahasan dalam ringkasan, abstrak, dan sintesis dalam karya tulis ilmiah. Dalam ringkasan mempunyai dua perbedaan. Yang pertama adalah menulis kembali sebuah tulisan yang panjang menjadi bentuk yang lebih pendek. Yang kedua dapat dilakukan pada berbagai jenis teks seperti novel, buku, dan laporan. Dalam abstrak mempunyai dua perbedaan. Yang pertama, tulisan atau karangan yang berupa rangkuman. Yang kedua, digunakan dalam penulisan ilmiah atau kepentingan penelitian. Dalam sintesis mempunyai dua perbedaan, yaitu satu, membuat ringkasan dari berbagai sumber. Dua, melampirkan data sumber. Sistematika isi pada ringkasan terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil penelitian. Sistematika isi pada abstrak terdiri dari tiga. Yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, tujuan, yang ketiga, metode yang digunakan. Secara singkat dijelaskan pula hasil penelitian dan kesimpulannya. Pada akhir penulisan abstrak juga dicantumkan kata kunci penting. Sistematika isi sintesis dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. 1. Untuk menyatakan subjek. 2. Untuk menyatakan maksud. 3. Untuk menyatakan wawasan. 4. Untuk menyatakan rencana uraian. Selanjutnya, isi dalam karya tulis ilmiah. Fungsi dari isi karya tulis ilmiah yaitu agar orang-orang mengetahui apa yang disampaikan oleh pembuatnya. Dan selanjutnya, isi penutup dalam karya tulis ilmiah, yaitu untuk mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada isi. Sistematika isi pada pendahuluan, yakni terdapat latar belakang, di mana latar belakang adalah uraian dari suatu paragraf yang menjelaskan tentang alasan mengapa suatu karya tulis itu dibuat. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai. Dan yang keempat ada manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Dan pada bagian isi terdapat landasan teori. Landasan teori ini berisi tinjauan pustaka, menguraikan teori yang melandasi hipotesis, diuraikan secara luas dan terperinci. Dan yang kedua ada metodologi penelitian, berisi tentang metode penentuan objek dan subjek penelitian,
metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian, yakni menguraikan penyajian data dan analisis data. Lalu pada bagian penutup, terdapat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan sendiri merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Yang kedua ada saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat atau masukan dalam melakukan suatu hal. Dan yang ketiga ada daftar pustaka. Daftar pustaka disebut juga bibliografi, merupakan sejumlah sumber yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tulisannya. Memiliki fungsi sebagai alat untuk melihat kembali kepada sumber aslinya dan sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki yang digunakan untuk mengetahui kebenaran tentang sumber dan referensinya. Teknik pengembangan dari pendahuluan. Yang pertama pada latar belakang terdapat introduksi. Introduksi merupakan pengantar untuk memahami topik yang diteliti supaya memudahkan penulisan. Introduksi merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang menjadi topik penelitian. Dan yang B, ada justifikasi. Merupakan bukti-bukti kebenaran dari kondisi dan situasi yang telah disampaikan sehingga pembaca menjadi yakin bahwa topik yang ada perlu diteliti. Yang C, ada rumusan solusi dari latar belakang, yakni solusi yang dilakukan meliputi solusi teoritis, praktis, dan metodologis. Solusi teoritis dan praktis merupakan langkah menyelesaikan persoalan yang didasarkan pada fakta teoritis dan empiris. Sedangkan solusi metodologis didasarkan pada filosofi metodologinya. Yang kedua, pada perumusan masalah. Dalam rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang ketiga, tujuan penulisan. Pada tujuan penelitian itu berkaitan erat dengan masalah penelitian. Cara yang paling mudah untuk merumuskan tujuan penelitian adalah mengaitkan dengan judul dan masalah penelitian. Perumusan tujuan penelitian bisa dilakukan dengan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan. Dan yang keempat, manfaat penulisan. Bagian ini berisi uraian tentang manfaat dari penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, kegunaan penelitian berkaitan dengan guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan secara praktis, kegunaan penelitian berkaitan juga dengan guna bagi pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian. Lalu pada bagian isi terdapat landasan teori, yakni ketepatan. Ketepatan di sini maksudnya sumber yang dipilih harus sesuai dengan derajat kesesuaian antara masalah dan sumber pendukungnya. Dan yang B, ada kejelasan. Penulis harus memahami masalah atau variabel dalam penelitian. Dan yang C, empiris atau alamiah, dengan temuan aktual atau temuan dari lapangan. Dan yang D, kemutakhiran, terkait dengan pengutipan dari sumber-sumber yang terbaru atau up to date. Yang E, ada relevansi, terkait dengan kutipan yang berhubungan dengan variabel dan hipotesis yang sedang menjadi perhatian peneliti. F, ada organisasi, berkaitan dengan keberadaan kajian pustaka atau literatur itu disusun secara baik yang mencakup pendahuluan, bagian, dan ringkasan. Penataan atau penyusunan tata tulis dilakukan secara sistematis. Pada bagian G, yakni meyakinkan, berkaitan dengan apakah kajian pustaka itu membantu peneliti atau penulis memahami benar masalahnya sehingga mampu meyakinkan orang lain. Yang kedua, pada metodologi penelitian. Pada bagian ini terdapat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ditulis secara lengkap
dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti. Yang B, ada tempat dan waktu penelitian, di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel-variabel yang diteliti. C, metode penelitian. Metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan peneliti dan tingkat generalisasi yang diharapkan. D, teknik pengambilan contoh yang relevan dengan tujuan penelitian, tingkat keumuman dan metode penelitian. Dan yang E, ada teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasikan variabel yang akan dikumpulkan dari sumber data, teknik pengukuran, instrumen, dan teknik mendapatkan data. F, teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan dan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis. Dan nomor 3, pada laporan penelitian, yakni harus menyatakan variabel yang diteliti, menyatakan teknik analisis data, mendeskripsikan hasil analisis data, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data, dan menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau Lalu pada teknik pengembangan dari penutup, yakni pertama, terdapat ringkasan dan kesimpulan, di mana pada ringkasan dan kesimpulan ini dapat diperinci ke dalam langkah-langkah sebagai berikut, yakni deskripsi singkat mengenai masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode, dan penemuan penelitian. Dan yang B, kesimpulan penelitian yang merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek tersebut pada bagian A. Lalu yang C, pembahasan dari kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain dan pengetahuan ilmiah yang relevan. Pada bagian D, mengkaji implikasi penelitian. E, mengajukan saran. Lalu yang terakhir, pada daftar pustaka, yakni sebuah laporan penelitian dilengkapi dengan daftar pustaka yang merupakan sumber referensi bagi seluruh kegiatan penelitian. Pada hakikatnya, daftar pustaka ini merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang digunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan.